Bapak Ibu, sesuai kontrak waktu kemarin ya, hari ini kita akan melakukan pengkajian tentang keluarga. Nah, kalau begitu saya akan langsung ke pengkajian saja ya. Usia Bapak berapa? 65 tahun. Usia Ibu? 62. Mohon maaf, Bapak pendidikan terakhir? D3. Kalau Ibu? S1. Untuk sekarang pekerjaan Bapak apa? Pensiunan. Oh iya. Kalau Ibu? Sama pensiunan. Ya. Sebelumnya Bapak sama Ibu di sini tinggal berdua atau ada yang lain lagi? Ada anak satu. Anak satu. Lagi kuliah. Oh iya. Jadi untuk sekarang tinggal berdua ya? Iya. Berdua. Keuangan, penghasilan Ibu sama Bapak kisaran berapa? 1 juta atau berapa gitu per bulannya? Per bulannya kalau ibu 4 juta, kalau bapak 3,5 juta. Untuk barang-barang yang dimiliki apa saja Pak? Televisi ada? Ada. Kipas angin? Ada. Sepeda? Tidak ada. Ya. Untuk aktivitas rekreasi biasanya waktu luang, waktu kekosongan waktu Ibu dan Bapak melakukan kegiatan apa? Ke kebun, ke kolam, rekreasinya itu. Jadi Kalau Bapak, kalau Ibu? Sama, ibu juga begitu. Untuk Bapak biasanya suka kontrol atau check up rutin ke dokter? kalau check up suka tapi nggak rutin. Oh, iya. Kalau Bapak keluhannya apa? Satu, tensi ya itu Tinggi. tinggi itu sampai 140. Kemudian emah yang ini. Ya. Kalau Ibu yang keluhan yang dirasakan apa? Suka itu pegal-pegal. Ada itu apa? Puyeng. Sakit kepala. Apakah Bapak perokok? Tidak. Apakah Bapak suka minum alkohol? Tidak. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak, Bu. Yang pertama saya akan menensi dulu ke Ibu ya. Ibu sebelumnya punya riwayat darah tinggi? Tinggi, kadang tinggi, jarang rendah. 160, paling tinggi 160 ibu mah.
Waalaikumsalam. Masih ingat ya. Untuk hari ini sesuai dengan janji kemarin kita akan melakukan tindakan penyuluhan tentang hipertensi, karena kemarin Bapak telah menyampaikan tentang riwayat keluhan Bapak dan Ibu itu hipertensi ya. Sebelumnya apakah Ibu dan Bapak tahu tentang hipertensi? Iya. Nah, ini saya telah mengambil leaflet ya Bu, bisa dibuka. Di sini ada tentang pemaparan hipertensi atau darah tinggi. Nah, hipertensi dan darah tinggi itu ya Bu, dikatakan darah tinggi itu ada 3 tahapan, grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, untuk grade 1 itu dalam keadaan tensinya itu 140 sampai dengan 150 per 90 sampai dengan 99. Itu pada grade 1. Nah, untuk grade 2 itu 160 sampai dengan 179 per 100 sampai dengan 109. Nah, untuk di grade 3 itu lebih dari 180 per 110 mmHg. Nah, untuk kemarin ya Bapak dan Ibu tensinya tidak lebih dari 140 ya. Jadi itu dikatakan masih dalam grade 1. Nah, lalu apa penyebab darah tinggi itu? Nah, di sana ada faktor resiko antara lain bisa karena ras atau suku bangsa, bisa karena umur, dan juga bisa karena kegemukan. Nah, bisa juga karena makanan yang terlalu asin atau makanan yang berlemak. Nah, bisa juga karena stres, bisa karena merokok dan minuman alkohol. Nah, disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, saraf, tumor, dan keracunan. Nah, tanda gejala dari hipertensi ini itu ada pusing, rasa berat di tengkuk, sukar tidur, rasa mudah lelah, mual muntah, sesak napas, telinga berdenging, mata berkunang-kunang, mimisan, gangguan jantung, dan stroke. Apa di dalam tanda gejala ini pernah Ibu dan Bapak rasakan? Ya, ada rasa pusing, Ya. berat tengkuk, di tengkuk, Ya. sukar tidur. Ya, baik. Untuk selanjutnya perawatan perubahan gaya hidup antara lain penurunan berat badan, hindari makanan asin, menghindari faktor resiko merokok, minum alkohol, makanan berlemak, dan stres. Lalu perbanyak aktivitas fisik, jangan makan garam dapur, batasi konsumsi daging dan keju, hindari cemilan yang asin-asin, kurangi minuman beralkohol, dan berhenti merokok. Ikan asin, ikan kaleng, telur asin, dan pindang itu dihindari. Makanan kaleng, sayuran dalam kaleng, dan margarin atau mentega biasa itu harus dihindari. Dan untuk makanan yang dianjurkan, semua kacang-kacangan dan hasilnya yang diolah dan dimasak tanpa garam dapur, semua sayuran dan buah segar tanpa pengawet, seledri atau jus seledri tambah wortel, bawang putih, belimbing, mentimun, dan jintan hitam. Nah, untuk pemaparan tentang hipertensi telah saya sampaikan. Apakah Bapak dan Ibu bisa mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan? Iya, mengerti ya, dan dipahami. Gitu. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita lihat bagaimana hasil
dari kegiatan tadi, apakah telah Ibu dan Bapak lakukan dan bagaimana hasil dari tindakan tersebut setelah dilakukan. Ya baik, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, Bu, masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam, masih ingat. Untuk kontrak waktu hari ini kita akan melakukan evaluasi tindakan kegiatan yang telah Ibu lakukan dan Bapak lakukan setelah saya memberikan Penkes kemarin. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan Penkes saya kemarin? Iya, sudah. Bagaimana hasilnya setelah Bapak melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah ada perubahan. Untuk harapan kedepannya kepada tenaga kesehatan itu apa? Untuk tenaga kesehatan lebih baik pemerintah mengangkat banyak pegawai, apalagi pada masa-masa sekarang seperti ini, baik itu penyuluhan kepada masyarakat ataupun pelayanan kesehatan baik di puskesmas, klinik, posyandu dan sebagainya, supaya masyarakat menjadi sehat dan mudah-mudahan Allah memberikan imbalan yang setimpal kepada petugas kesehatan yang memang pada saat ini terasa sangat berat sekali untuk petugas kesehatan. Mudah-mudahan petugas kesehatan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila selama pengkajian kemarin sampai evaluasi hari ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.